Indra, kita sudah mendengar seperti apa rencana dari Komdigi untuk melakukan pemerataan akses internet ke daerah 3T. Lalu tanggapan dari I4T seperti apa terkait rencana ini? Ya, kita sangat menyambut positif ya dari rencana pemerintah dengan visi pemerintah yang baru bahwa akan menyediakan akses internet sampai ke pelosok negeri. Karena memang kita percaya juga bahwa dengan adanya ketersediaan internet itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan kami dari Protelindo Group, termasuk dengan I4T juga, kita siap untuk bisa mendukung pemerintah dalam konteks penyelenggaraan dan pengadaan internet di seluruh wilayah Indonesia. Baik, strategi apa yang kira-kira akan digunakan I4T untuk bisa mencapai target tersebut dari Komdigi? Ya, jadi kami adalah perusahaan yang menyediakan layanan telekomunikasi, khususnya infrastruktur telekomunikasi. I4T adalah perusahaan yang fokus di bidang penyediaan fiber optik dan kemudian juga layanan lain telekomunikasi seperti misalnya untuk satelit. Jadi kita siap untuk bisa mengembangkan jaringan fiber optik. Saya pikir jaringan ini sangat diperlukan untuk menyediakan layanan internet kualitas yang tinggi, kecepatan broadband yang baik untuk ke seluruh wilayah Indonesia. Dan kita bermitra dengan para operator telekomunikasi Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan operator dalam rangka pengadaan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia tersebut. Baik, sebagai pelaku di sektor ini di lapangan pasti Bapak melihat tantangan-tantangan yang sebenarnya menjadi inti masalah. Kenapa penyebaran itu belum merata untuk daerah 3T? Apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau kita bicara tentang Indonesia begitu ada 17.000 lebih pulau, kemudian daerahnya cukup sangat menantang, begitu banyak pegunungan, daerah hutan, dan macam-macam. Salah satunya adalah memang secara kondisi alam, memang itu tidak mudah untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu adalah salah satu hal yang pertama tentang kondisi alam. Tetapi yang menjadi tantangan yang lain adalah Indonesia juga negara yang memiliki begitu banyak pemerintah daerah. Pemerintah kota, kabupaten, mungkin sekarang ada sekitar 500-an lebih. Yang menjadi tantangan adalah bahwa setiap pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang beda-beda. Yang mungkin kadang implementasinya tidak inline dengan harapan pemerintah pusat untuk melakukan percepatan investasi. Jadi isu-isu pemerintah daerah itu seringkali juga menjadi salah satu penghambat dalam proses penggelaran jaringan telekomunikasi dengan lebih cepat dan meluas. Itu sih harapan kita supaya itu adalah isu-isu yang bisa diselesaikan oleh pemerintah yang saat ini ya. Sehingga semuanya memiliki fokus yang sama bagaimana investasi yang ada itu bisa dipermudah dan berjalan lebih cepat, termasuk juga dalam konteks infrastruktur telekomunikasi. Itu Mbak. Sebagai upaya untuk pemerataan internet juga kita tahu pemerintah ini juga memiliki proyek satelit Satriawan yang juga menjadi harapan untuk daerah 3T begitu. Sebagai pelaku fiber optik, Bapak melihat seperti apa proyek ini? Ya, sebenarnya selain fiber optik, I4T juga memiliki bisnis di bidang satelit ya. Jadi kita juga banyak menyediakan layanan satelit untuk perbankan. Dan kita pun juga berkolaborasi dengan pemerintah pada waktu itu untuk menyediakan layanan menggunakan satelit juga untuk daerah terpencil, baik untuk pendidikan, puskesmas, waktu itu dengan bakti di daerah-daerah pelosok. Jadi dalam konteks yang tadi dengan Satriawan, kita pun juga siap bekerja sama dengan Kem Bakti gitu ya. Ini adalah perusahaan yang ditunjuk oleh atau dibuat oleh under Komdigi sekarang untuk menyediakan layanan internet di seluruh daerah di Indonesia. Dan itu sudah menjadi pengalaman kita melakukan itu. Gitu. Artinya bahwa kalau kita berkolaborasi lagi itu bukan hal yang baru dan kita memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Baik, apakah tantangan untuk satelit ini sama seperti tantangan di fiber optik? Ya, kalau kita bicara satelit di atas begitu ya. Sehingga harusnya dia punya footprint yang lebih luas. Tantangan satelit itu sekarang adalah mengenai bandwidth. Jadi salah satu menjadi tantangan satelit adalah bagaimana dia dengan bandwidth yang terbatas itu harus menyediakan layanan di begitu besar area. Dalam konteks konektivitas itu baik, tetapi tetap untuk saat ini tidak bisa mengalahkan kemampuan fiber optik tadi. Cuma tadi karena ada begitu banyak daerah-daerah terpencil itu kalau menggelar fiber optik menjadi sangat mahal, costly, saya pikir ini menjadi complementary. Jadi di saat tidak bisa digelar fiber optik, kita bisa pakai satelit. Pada waktu kemungkinan fiber optik itu bisa digelar, kita akan menggunakan fiber optik sebagai solusi. Karena
kalau kita ingin menyediakan layanan broadband kualitas tinggi, misalnya sampai di atas 100 megabit per second begitu, saya pikir yang paling handal teknologi menggunakan fiber optik tadi gitu ya. Jadi ini hal yang sangat baik untuk melakukan menjadi complementary produk lah, begitu Mbak Aneta. Baik, dari segi aksi korporasi kita tahu juga Iforte ini sudah mengakuisisi 40% dari saham PT Remala Abadi Tbk atau Data begitu. Seperti apa sinergi dari akuisisi ini bisa melengkapi Iforte? Ya, jadi perusahaan ini sebenarnya memiliki produk yang banyak produknya yang similar dengan produk yang dimiliki oleh Iforte. Nah, sehingga dengan ini bisa melakukan sinergi. Contohnya apa? Contohnya mengenai jaringan fiber optik. Sehingga begitu kita mengawasi perusahaan ini, maka jaringan Iforte yang ada juga bisa digunakan oleh Data. Juga sebaliknya. Kemudian apa yang menjadi competitive advantage dari perusahaan ini juga bisa melengkapi dari Iforte juga. Sehingga harapannya adalah dengan kolaborasi ini akan mempercepat penggelaran layanan ke area lebih luas, lebih masif, juga dengan kualitas yang lebih baik. Jadi kita memang saling melengkapi dalam konteks produk itu. Baik, apakah untuk dari segi efisiensi ini juga bisa ditingkatkan dengan adanya akuisisi ini? Pasti. Jadi salah satu tujuan pada waktu kita melakukan akuisisi pada umumnya adalah salah satunya adalah kita akan mendapatkan direct impact. Salah satunya adalah efisiensi. Efisiensi yang paling nyata adalah berbicara tentang economy of scale ya. Kalau mungkin dulunya kita hanya punya 100.000 kilometer, sekarang dengan adanya tambahan akuisisi menjadi 150.000 atau bahkan 200.000 kilometer, akhirnya kita mencapai skala ekonomis yang lebih baik. Skala ekonomis juga akan mendorong kita akhirnya bisa menciptakan efisiensi lebih baik. Paling gampang, ya biaya untuk maintenance akan jauh lebih murah. Kemudian penetrasi kepada pelanggan juga semakin luas. Kemudian integrasi layanan juga semakin baik. Jadi bisa saling menggunakan masing-masing keunggulan yang dimiliki.